Selamat siang buat Bapak Ibu guru hebat. Sebagai agen transformasi pendidikan untuk mendidik dan mengajar. Bapak Ibu, kita bincang-bincang tentang apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu mendalami konsep dan menguatkan kompetisi. Bapak Ibu guru hebat, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Bapak Ibu, dalam kurikulum merdeka ini, proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan dengan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran. Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Pertanyaan, mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Bapak Ibu, jawabannya adalah seperti ini. Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana ataupun menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antara wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Nah, keadaan inilah kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Bapak Ibu, untuk mengatasi ini, hadirlah kurikulum merdeka, yaitu untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistematik. Salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan kebutuhan mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itu, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Itu Bapak Ibu, mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu, apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu guru dari seluruh tanah air. Nah, kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Mari kita lihat. Kita perlu memahami dua perbedaan sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum, yakni antara kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan pendidikan. Nih, Bapak Ibu, sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan
kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik serta perkembangan isu kontemporer. Kerangka kurikulum nasional harus memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah. Pada intinya, kita lihat Bapak Ibu, kerangka kurikulum nasional seharusnya relatif ajak, tidak cepat berubah, tapi memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Inilah yang diadaptasi oleh Kemendikbudristek. Lakukan dengan merancang kurikulum merdeka. Bapak Ibu, faktanya adalah laju perubahan kurikulum nasional kita sebenarnya tidak terlalu cepat, bahkan melambat. Jika kita perhatikan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Laju perubahan kurikulum melambat dari KBK di tahun 2004, KTSP di tahun 2006, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13 di tahun 2013. Kurikulum merdeka adalah kurikulum baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Dengan kata lain, pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum yang sebelumnya atau K13 diterapkan selama 11 tahun dan melewati setidaknya 4 menteri pendidikan. Maka fakta ini mematahkan PMO ganti menteri ganti kurikulum. Selanjutnya Bapak Ibu tentang informasi kurikulum merdeka ini yang menjadi pertanyaan dan polemik kita di lapangan. Mengapa kurikulum merdeka disajikan? Mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Bapak Ibu ya. Dan mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Inilah yang menjadi pertanyaan. Ada 2 tujuan utama yang mendasari kebijakan ini Bapak Ibu. Yang pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan konteks masing-masing sekolah. Yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kurikulum. Sedangkan operasionalisasinya, bagaimana kurikulum tersebut diterapkan, merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru. Nah, guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom, berlandaskan ilmu pendidikan, sehingga kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama. Perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu, Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Nah, Bapak Ibu, perubahan kurikulum secara nasional
baru akan terjadi pada 2024. Ketika itu, kurikulum Merdeka sudah melalui literasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah, madrasah, ataupun di daerah. Pada tahun 2024 akan ada cukup banyak sekolah ataupun madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari kurikulum Merdeka nantinya bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah madrasah lainnya. Oke Bapak Ibu, untuk itu pendekatan bertahap ini memberi waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Nih, proses belajar para aktor kunci ini penting karena proses belajar ini menjadi pondasi transformasi pendidikan yang kita cita-citakan. Mari kita ingat Bapak Ibu, tujuan perubahan kurikulum adalah mengatasi krisis belajar atau learning crisis. Kita ingin menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Oleh karena itulah, Kemendikbudristek melakukan perubahan yang sistemik, tidak hanya kurikulum semata. Kita melakukan reformasi sistem evaluasi pendidikan, menata sistem rekrutmen dan pelatihan guru untuk menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, mendampingi dinas-dinas pendidikan, dan melakukan penguatan anggaran dan kelembagaan. Perubahan sistemik tersebut tentu tidak bisa terjadi dalam sekejap. Bapak Ibu, ini melalui tahap ya. Tahap demi tahap perubahan kurikulum harapannya dapat memberi waktu yang memadai bagi seluruh elemen. Kunci sebagai fondasi untuk transformasi pendidikan kita tertanam kokoh dan teguh. Oke Bapak Ibu, apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum Merdeka? Ini menjadi pertanyaan dari sekolah-sekolah yang belum sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, kriterianya ada 1, yaitu berminat menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum Merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Kemendikbudristek percaya bahwa sebagai kepala sekolah dan guru dalam memahami mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian Bapak Ibu, kurikulum Merdeka dapat diterapkan di semua sekolah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan di sekolah perkotaan. Namun, kita menyadari tingkat kesiapan sekolah madrasah berbeda-beda. Ya, sekolah atau madrasah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei yang diisi oleh sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi, tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini. Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang menjawab pertanyaan buat sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak. Karena sekolah penggerak diwajibkan harus memakai kurikulum Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian sekilas bincang tentang kurikulum Merdeka. Merdeka, merdeka.